Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuannya agar kalian mampu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah dengar istilah suhu dan kalor? Suhu pernah, oke, kalor yang belum. Baik, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalian pernah memegang es batu? Bagaimana rasanya? Sangat dingin. Oke, kemudian kalian pernah memegang suhu tubuh kalian saat demam? Bagaimana rasanya? Panas atau bisa sangat panas. Ya. Nah, kita menggunakan kata sangat dingin, hangat, dan sangat panas dalam kehidupan sehari-hari tergantung dari situasinya. Sedangkan untuk kalor, kalian pernah dengar? Nah, kalor ini sebenarnya memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebenarnya, tubuh kita adalah mesin kalor. Dari mana? Dari makanan yang kita makan itu adalah bahan bakarnya, sehingga kita tetap merasa hangat dan mempunyai energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk lebih jelasnya, kita bahas di slide berikutnya. Suhu. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu merupakan besaran dengan satuannya adalah Kelvin. Dan suhu dapat diukur menggunakan alat yang bernama termometer. Suhu dapat mengakibatkan pemuaian pada benda. Jika suatu benda dipanaskan, maka benda itu akan memuai. Nah, pemuaian benda ini terjadi karena menyerap kalor. Pemuaian menyebabkan penambahan ukuran pada suatu benda, baik itu penambahan panjang, luas, ataupun volume. Nah, secara umum pemuaian dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kalian bisa perhatikan gambar di samping. Ada bola besi yang dibiarkan melewati cincin dalam kondisi normal atau sebelum dipanaskan. Tapi ketika sudah dipanaskan, ternyata bola besi tidak dapat melewati cincin. Mengapa? Ya, karena bola besi yang dipanaskan akan memuai, sehingga terjadi penambahan ukuran, dan akibatnya adalah tidak dapat melewati cincin. Sampai sini bisa dipahami tentang suhu? Oke, lanjut. Konsep pemuaian bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada pemasangan pelek besi pada roda kayu sepeda. Pelek besi yang dipanaskan itu dipanaskannya hingga berwarna merah, kemudian diangkat dengan tang dan dimasukkan pada roda kayu. Pelek ini sengaja berdiameter sedikit lebih kecil dari roda agar ketika sudah dingin, pelek besi mengerut dan mencengkram roda kayu dengan sangat erat. Selanjutnya ada paku keling. Paku keling ini adalah silinder kecil dari baja yang digunakan untuk merekatkan dua lempeng logam. Nah, selanjutnya ada pemasangan rel. Rel kereta itu terbuat dari baja ya, yang dapat memuai saat panas dan dapat mengerut saat dingin. Nah, jika kita memasang rel dengan rapat tanpa menyisakan ruang untuk pemuaian dan pengerutan, maka rel tersebut bisa melengkung saat kepanasan
dan mengakibatkan kereta menjadi anjlok karena keluar dari jalur relnya. Nah, bagaimana mencegahnya? Yaitu dengan menyisakan celah kecil di antara rel. Ya, jadi saat kepanasan, celah itu akan menyempit dan saat kedinginan akan melebar, namun rel tetap rapat. Selanjutnya adalah memasang jembatan. Balok konstruksi yang menopang jembatan tidak terpasang permanen pada dinding pilar. Nah, solusinya adalah dipasang pada bantalan yang menyisakan celah kecil di antara balok untuk pemuaian dan pengerutan. Dengan demikian, jembatan terhindar dari kemungkinan runtuh. Selanjutnya lagi ada pemasangan kabel listrik dan kabel telepon. Nah, kabel-kabel ini cenderung dapat memuai dan mengendur, ya, dan juga kabel-kabel ini bisa saling tertiup angin kencang sehingga menjadi berbahaya. Bagaimana cara memasangnya? Jika dipasang siang hari, baik kabel telepon maupun kabel listrik dibuat sedikit kendur untuk mengantisipasi pengerutan saat malam hari. Sedangkan jika dipasangnya malam hari, kabel telepon dan kabel listrik ini dipasang agak tegang untuk mengantisipasi pemuaian saat siang hari. Berikutnya ada lempeng bimetal. Jadi lempeng bimetal ini terdiri dari dua jenis logam yang berbeda. Ya, lempeng bimetal ini terdiri dari lempeng kuningan dan invar. Invar itu adalah suatu campuran dari besi yang pada suhu kamar akan berbentuk lurus. Nah, ketika dipanaskan, pemuaian kuningan menjadi lebih besar dibandingkan invar. Pemuaian kuningan menjadi lebih besar dibandingkan invar ini menyebabkan lempeng kuningan berada di luar bengkokan. Sebaliknya, pada saat didinginkan, lempeng bimetal mengalami pengerutan yang lebih besar itu terjadi pada pengerutan kuningan. Ya, pengerutan kuningan lebih besar daripada pengerutan invar. Sehingga lempeng invar berada di sebelah luar bengkokan. Sehingga si lempengan kuningan berada di sebelah dalam bengkokan. Ya. Berikutnya ada alarm kebakaran otomatis. Jika terjadi kebakaran, lempeng bimetal yang terpanasi akan membengkok menyebabkan sentuhan pada skrup kontak sehingga listrik terhubung dan belnya berbunyi. Selanjutnya, kita bisa mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Prinsip kerja termometer adalah pemuaian yang terjadi pada zat cair ketika menyerap kalor. Kalian bisa perhatikan gambar termometernya. Di sana ada bagian pengait, skala, pipa kapiler, dan tandon kaca. Cairan termometer bisa diisi dengan dua macam cairan, yaitu air raksa dan termometer alkohol. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang termometer air raksa. Termometer air raksa memerlukan sedikit panas untuk dapat memuai. Dapat mengukur suhu hingga 357 derajat Celcius dan suhu terendahnya sampai dengan negatif 39 derajat Celcius. Oleh karena itu, termometer raksa dapat digunakan untuk mengukur suhu yang cukup rendah, misalnya suhu es krim. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan termometer air raksa. Dan raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga menghasilkan bacaan suhu yang akurat. Dan juga raksa akan terlihat pekat dan mengkilap sehingga mudah terlihat, ya, gitu. Selanjutnya ada termometer alkohol. Harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan termometer air raksa. Nah, titik bekunya kurang dari negatif 100 derajat Celcius. Sehingga termometer ini bisa digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah, misalnya suhu di kutub utara dan kutub selatan.
Kemudian termometer alkohol ini lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang lebih besar. Alkohol dapat diwarnai dengan warna-warna yang mencolok sehingga dapat mudah diamati dari dalam pipa kapilernya. Itu ya perbedaan termometer air raksa dan termometer alkohol. Selanjutnya adalah skala termometer. Terdapat 4 macam skala termometer. Yang pertama ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Yang mana penamaan termometer ini diambil dari nama pembuatnya. Nah, ada pun dasar penetapan batas atas dan batas bawah. Ini berbeda ya. Untuk dasar penetapan batas atas yaitu titik didih air murni nilainya 100 derajat Celcius dan titik beku es murni 0 derajat Celcius. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini muncul ada angka 4, 5, dan 9. Itu asalnya dari mana? Asalnya adalah dari perbandingan pembagian skala. Ya. Di mana untuk termometer Kelvin itu dibagi menjadi 100 bagian atau skalanya 100, Celsius juga 100, untuk Fahrenheit 180 bagian atau skala, dan Reaumur adalah 80 bagian. Sehingga kalau dibandingkan, perbandingannya adalah 5 banding 4, banding 9, banding 5, seperti itu. Nah, makanya muncul angka-angka seperti pada tabel konversi suhu berikut. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa mengkonversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan dari Fahrenheit ke Celsius dan Reaumur. Kelvin juga bisa kita konversi menjadi Celsius dan Reaumur. Tinggal perhatikan saja tabel konversi suhu berikut. Contoh, berapa nilai 25 derajat Celsius jika kita konversikan ke derajat Reaumur? Berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang dari Celsius ke Reaumur. Di situ ada angka 4/5 dikalikan derajat Celsiusnya. Jawabannya 4/5 dikali 25. Itu 4/5 ya. Jadi 25 dan 5-nya bisa kita coret menjadi hasilnya 5. Jadi 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 derajat Reaumur. Maka 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Reaumur. Contoh lain. Berapa nilai 35 derajat Celcius jika dikonversikan menjadi derajat Fahrenheit? Lihat dari Celsius ke Fahrenheit, berarti pakai rumus 9/5 dikali derajat Celcius kemudian ditambah 32. Ya, ini tinggal diganti aja angka derajat Celciusnya. Jadi 9/5 dikali 35, kita hitung dulu itu yang di dalam kurung. Setelah itu ditambah 32. Jadi 63 ditambah 32 hasilnya adalah 95 derajat Fahrenheit. Maka suhu 35 derajat Celcius sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Contoh lagi, satu lagi. Berapa nilai suhu 50 derajat Celcius jika kita konversikan menjadi Kelvin? Berarti pakai rumus yang mana? Dari Celsius ke Kelvin, yaitu Celsius ditambah 273. Tinggal diganti saja angkanya, berarti 50 ditambah 273. Diperoleh hasil 323 Kelvin. Maka 50 derajat Celcius sama dengan 323 Kelvin. Sampai sini bisa kalian pahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya semuanya, karena kalian tinggal memperhatikan tabel konversi suhu yang sudah Ibu sediakan. Next, tugasnya hari ini adalah kalian mengerjakan LKS terkait konversi suhu. Sebagaimana sudah Ibu jelaskan tadi, sudah Ibu berikan tabelnya juga di soal ini. Kalian tinggal menghitung konversi suhunya, tulis di buku tulis, dan dengan menggunakan cara. Ibu minta kalian mengkonversi ke dua macam suhu, seperti bagian A misalnya
40 derajat Celcius kalian konversikan ke derajat Reaumur dan derajat Fahrenheit. Seperti tadi aja, 40 derajat Celcius itu dikonversikan dulu ke Reaumur, kemudian 40 derajat Celcius dikonversikan ke Fahrenheit. Nanti kalian tulis di situ caranya masing-masing dan jawabannya. Begitu sampai bagian yang E ya. Jadi ada 10 soal, silahkan tuliskan caranya yang jelas, yang rapi di buku tulis kalian. Nanti akan diupload di Google Classroom. Baik anak-anak, karena materinya sudah selesai untuk suhu, Ibu akan cukupkan video pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.